maknanya ini gitu ya, bisa berjalan tuh beneran jalan, hadir gitu ya di majlis ilmunya, duduk gitu ya. Misalnya berjalan tuh jalan, naik motor, naik mobil, pokoknya berjalan gitu ya. Ada makna yang lain adalah kita melakukan apapun upaya gitu ya untuk akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu itu. Misalnya saya kan nggak jalan, orang saya tinggal duduk, nyalain ngeklik link Zoom-nya gitu ya, udah gitu, jalan kemana gitu kan ya, kecuali ada mungkin yang iseng gitu ya sambil pegang HP-nya sambil jalan-jalan, ya wallah. Nah, tapi kita tinggal duduk aja gitu. Tapi insya Allah gitu ya, pada saat kita tadi berupaya menyimak gitu ya, meninggalkan beberapa pekerjaan atau urusan mungkin ya untuk akhirnya bisa hadir di sini, kita mencatat, atau misalnya yang saya tipe yang nggak suka nulis ya, maksudnya bukan nggak suka nulis, kayak nyampein tuh dalam tulisan tuh kurang gitu ya, jadi memang senangnya ngomong gitu, jadi makanya kadang suka bikin poin nih, pengen gitu di-share ke yang lain. Nah, jadi segala upaya itu juga merupakan bagian dari upaya kita berjalan menuntut ilmu. Dan Masya Allah, memudahkan menuju surga ini gitu ya, maknanya itu memang yang pertama gitu ya, Allah itu akan memudahkan kita mendapatkan ilmu itu, dan kita juga akan dimudahkan untuk beramal gitu ya. Dan yang terakhir ya, ada maknanya juga adalah kita dimudahkan jalannya waktu melewati sirat gitu ya. Ya itu kan sulit ya, tapi insya Allah ini bisa menjadi jalan kemudahan buat kita dengan kita menuntut ilmu. Dan memang tidak mencukupkan diri di sini gitu ya. Jadi ini motivasi bukan hanya sekedar biar hadir di kalam selanjutnya gitu ya, tapi ini motivasi buat kita semua. Yuk sekarang tuh Masya Allah gitu ya, geliat hijrah, geliat kajian gitu, itu kayak banyak gitu, udah mulai menjamur gitu, dan kita jangan sampai ketinggalan gitu untuk meluangkan waktu kita gitu ya, dikasih seminggu berapa tuh 168 jam gitu kan, banyak banget gitu. Yuk luangin gitu ya waktunya untuk kajian-kajian supaya iman kita kecas gitu ya. Ya HP aja butuh dicas gitu ya, masa iman kita enggak gitu ya. Nah, jadi di sini yuk bareng-bareng gitu ya, innamal a'malu binniat, kita sama-sama luruskan niat. Mudah-mudahan di sini meskipun ya istilahnya kita nih bisa ngapain lo, kayak sekedar ya udahlah ngisi waktu, atau aduh nggak enak nih sama Mbak Novi udah ngundang aku masa nggak dateng gitu kan ya. Ya kita lurusin niat lah, mudah-mudahan di sini kita bisa meraih ridhonya Allah. Nah, jadi next ke kenapa ya? Jadi tema kita itu adalah tentang mengenal Allah. Salah satu hal yang bukan tips ya, saya selalu menekankan gitu ya, reasoning. Jadi kalau ke anak-anak juga kan, apalagi kalau sudah masa-masa mumayyiz, dia udah berpikir baik buruk, itu sudah mulai mengenalkan apapun dengan cara reasoning. Jadi kayak kenapa? Ngelakuin ini tuh kenapa? Nggak boleh itu tuh kenapa? Gitu. Nggak sekedar dogma ya, doktrin. Pokoknya nggak boleh. Pokoknya harus gitu. Nah, ini akan menumbuhkan kelekatan, dan mudah-mudahan ini akan berbuah keistiqomahan gitu ya untuk melakukan suatu amal. Nah, termasuk kita pada saat ingin suatu amalan nih, pengen mengenal Allah, mengenal pencipta kita. Sebelum kita kayak, oh ini kayaknya seru nih gitu, sekedar seru-seruan gitu, maka saya tuh lebih suka untuk menumbuhkan dulu gitu ya, strong why-nya. Kenapa sih kita butuh mengenal pencipta kita? Jadi kita tidak pungkiri ya teman-teman, apalagi kalau saya misalnya melihat berita, scroll-scroll di medsos gitu ya, hari ini tuh mohon maaf ya, keluar masuk agama tuh menjadi suatu hal yang dipertontonkan gitu. Kayak ya terus misalnya sekarang muslim terus keluar gitu ya, diundang gitu di podcast dan lain-lain gitu, kita menonton itu, dan kadang-kadang tanda kutip muncul kata-kata bijak yang tentang kebebasan, tentang pokoknya yang seperti itulah, itu ada gitu di depan kita gitu. Termasuk kalau misalnya kita melihat bagaimana yang gue Islam sih gitu ya, tapi gue nggak sholat gitu, tapi itu bangga gitu kan ya. Atau ya kita melihat gitu ya, ada yang
mengaku Muslim gitu ya, Islam gitu ya, tapi ya tidak sedikit mengobok-obok gitu ya ajarannya sendiri. Nah, jadi tentu kita sebagai seorang Muslim gitu ya, ini menjadi sebuah, kita pengen bercermin gitu sama diri kita. Kita nih udah jadi Muslim yang kayak gimana sih? Jadi kalau kita dibalikin lagi gitu ya, sebagai seorang Muslim, sejauh apa sih, sekuat apa sih gitu ya, kita ini paham kenapa kita akhirnya memilih gitu ya menjadi seorang Muslim. Jadi bukan hanya sekedar karena orang tua saya Muslim teh gitu ya, ada KTP saya Islam teh gitu kan ya. Nah jadi ini gitu ya perlu untuk terus gitu ya dimunculkan. Karena kalaupun kita membaca Al-Quran gitu ya, banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita berpikir, dan berpikir, ya enggak sih? Melihat penciptaan langit dan bumi disuruh mikir, gitu ya. Melihat penciptaan bahkan sekedar unta, gitu ya, langit ditinggikan, gitu ya. Ada laut yang dihamparkan, gitu ya. Itu kita disuruh sama Allah untuk mikir-mikir gitu, karena semua ciptaan ini tuh tidak mungkin ada dengan sendirinya. Apalagi kita melihat diri kita gitu ya, manusia yang luar biasa. Saya belajar di farmasi, apalagi mungkin teman-teman kedokteran gitu kan ya. Saya tuh sampai bahkan hanya sekedar belajar gitu tentang reseptor dalam tubuh, belajar tentang sistem imun gitu dalam tubuh kita tuh kayak nggak bisa, mulut tuh nggak bilang Masya Allah gitu, keren banget gitu. Jadi untuk sekedar mempelajari itu kan butuh waktu yang panjang gitu. Itu baru mempelajari sesuatu yang ada gitu. Bukan kita mempelajari mengadakan sesuatu gitu. Jadi kayak Masya Allah gitu. Makanya di sini gitu ya kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang senantiasa berpikir. Karena memang dalam diri kita, dalam manusia itu ada muncul namanya fitrah keagamaan gitu ya. Ada fitrah atau dorongan kita untuk menyembah sesuatu. Ada kali itu, Masya Allah. Distraksi nih. Nah, bangun. Nah, jadi ada fitrah gitu ya, ada dorongan gitu ya. Tapi dalam Islam tidak semata-mata kita berislam itu sekedar karena dorongan itu gitu ya. Karena dorongan atau fitrah beragama itu tadi dia bisa melenceng gitu ya. Karena dari zaman dulu gitu ya, dari zaman batu mungkin kita ingat gitu ya, belajar sejarah gitu ya, zaman Paleolitikum dan lain-lain gitu ya. Itu kan ditemukan ya kayak menhir gitu. Orang-orang kan beribadah ya, maksudnya beribadah di sini menyembah sesuatu karena memang fitrahnya itu ada. Nah, makanya di sini harus dibarengi dengan kita berpikir, kenapa sih gitu ya kita meyakini adanya pencipta, dan kenapa sih kita harus ya Islam yang harus kita ambil. Nah, ini adalah suatu hal yang harus nantiasa kita kuatkan supaya apa? Supaya kita memiliki hidup yang terarah. Jadi sebenarnya kita ini dari mana, mau apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali. Nah, makanya dari keimanan kita kepada pencipta kita, kepada Allah gitu ya, ada sebuah konsekuensi, yaitu apa? Kita terikat dengan semua aturan-aturan Allah. Namun, gimana kalau kita mau terikat dengan aturannya Allah? Gimana kita mau nurut lah istilahnya gitu ya sama Allah gitu ya, kita mau jadi hambanya Allah kalau kita nggak kenal gitu. Siapa? Allah itu siapa? Kita nggak kenal gitu. Kayak kemarin nih, anak saya nih yang umur 4 tahun, dia lagi belajar tentang menjaga diri gitu ya, menjaga diri. Jadi kan diajarin tuh, kalau dikasih permen sama orang asing gitu, katakan tidak gitu kan ya, atau diajak apa-apa gitu kan, diajak naik mobil jalan-jalan sama orang asing, katakan tidak gitu. Jadi bayangin kalau kita asing sama Allah gitu, kita nggak kenal sama Allah gitu ya. Terus kata Allah, ayo sholat gitu, tidak gitu kan, nggak gitu ya. Makanya suatu konsekuensi gitu ya, dari keimanan kita untuk mengenal gitu ya pencipta kita, mengenal Allah. Dan Masya Allah ya, istilahnya ilmu gitu ya, pemahaman gitu ya, tentang mengenal Allah itu udah bagian dari setengahnya agama gitu. Karena itu kita berbicara tauhid ya, dan banyak sekali di dalam Al-Quran yang menyuruh kita tuh i'lam gitu ya, kita nyari tahu gitu ya. Karena kalau kita nggak kenal sama Teh Rini, punten nggak kedengeran Teh? Kita mengenal Allah.
Dan pembahasan ini gitu ya bukan serta-merta ya cap cip cup gitu ya, kita ambil aja nih tema ini Mbak Novi gitu ya, enggak. Jadi lagi-lagi saya sendiri ini adalah bahasan yang saya sangat butuh gitu. Sangat-sangat butuh gitu. Karena untuk mengarangi kehidupan gitu ya, jangankan tadi gitu ya, pengen kajian ya ada anak, ada kerjaan, ada apa, kita mudah distraksi gitu ya. Apalagi kita berbicara hidup di dunia gitu. Distraksi tuh lebih banyak gitu kan ya. Nah, jadi supaya akhirnya tidak terlena dengan distraksi-distraksi semua yang menjauhkan dari Allah gitu ya, makanya memang perlu sekali untuk merecharge, ngecas lagi gitu ya tentang Allah gitu, mengenal Allah. Nah, jadi ini di pertemuan pertama ya kita coba untuk maaf. Nah, jadi ini adalah salah satu hal gitu yang memotivasi saya juga gitu ya. Karena hidup tuh buat apa sih gitu ya, kan pengen beribadah sama Allah. Cita-cita tertinggi itu apa sih gitu ya. Bukan kayak pengen punya rumah besar atau apa gitu kan ya, pengen pulang gitu. Kayak saya aja gitu ya, ngerasain gitu ya, merantau di berbagai tempat gitu ya. Jadi dulu asalnya Ciamis gitu, pindah ke Bandung. Dari Bandung sempat ke Belanda 3 tahun, terus ke Balikpapan 3 tahun gitu ya. Sekarang pindah ke Abu Dhabi insya Allah gitu ya 3 tahun gitu ya. Pindah-pindah gitu ya. Capek tuh, yang paling capek tuh ngapain coba? Packing. Angkut-angkut barang, packing tuh gitu ya. Sampai saya di sisi yang kayak ya Allah gitu ya, ini pindah-pindah kayak gini tuh packing gitu ya, melelahkan gitu ya. Tapi kalau kita sejatinya nih di dunia gitu ya, kita nih di dunia juga cuman merantau gitu ya. Kita tuh juga nanti bakal pulang gitu, kita butuh packing, tapi ya Allah gitu ya, apa yang bakal aku packing gitu ya. Kalau sekarang kan bisa nge-packingnya baju apa gitu, sementara apa yang bisa kita packing untuk pulang menghadap Allah gitu. Makanya, nah di sini gitu ya, salah satu hal yang ya menyemangati diri lah, dan mudah-mudahan jadi istiqomah juga gitu ya ke depan, buat saya juga belajar gitu. Kalau nggak diginiin juga kayaknya kurang greget gitu ya semangat belajarnya. Ada gitu ya hadis yang mengatakan man kana billahi a'rafa kana minhu akhwafa wa li ibadatihi atlaba wa an ma'siyatihi ab'ada. Barang siapa yang semakin mengenal Allah, nah dia akan semakin takut kepada Allah, semakin semangat untuk beribadah, dan semakin jauh dari maksiat. Nih, Masya Allah. Kalau saya tuh punya tetangga yang Masya Allah ya, ini rezeki banget dari Allah gitu. Tetangga saya di sini tuh dia penghafal Quran. Sampai setelah diskusi banyak dan tiap Jumat kan memang kita belajar sambung ayat, dia tuh sampai bilang saya tuh udah nggak ngarep apa gitu. Karena kalau lewat-lewat di sini kan di pasar-pasar di mana tuh kan jualan emas tuh banyak gitu. Apalagi kalau ngelihat keluar tuh anak saya sampai bilang, kenapa sih rumah di sini tuh kayak istana gitu, tapi bagus-bagus gitu kan ya. Nah, tapi kayak tetangga tuh kayak Allah gitu. Saya tuh cuma minta 2 gitu dari Allah katanya. Penjagaan dan petunjuknya, Masya Allah. Karena ya lagi-lagi ini kita lagi di perjalanan mau pulang. Di mana-mana kalau pengen di perjalanan tuh kan minta supaya dijagain, ya enggak? Dan ditunjukin jalan yang benar biar nggak tersesat kan gitu ya. Makanya kayak, cocok sudah Mbak, aku namain anak aku dua-duanya Roshid. Minta petunjuk sama Mahdia gitu ya, minta hidayah gitu, petunjuk. Tinggal penjagaan, yuk anak ketiga gitu ya. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan di sini gitu ya, di forum ini, nah kita karena semakin kita mengenal Allah, mudah-mudahan kita nggak pernah berhenti buat jatuh cinta sama Allah dalam setiap hal, dalam setiap langkah yang hidup gitu yang kita ambil gitu ya, dan kita akan merasakan kasih sayang Allah di situ gitu, dan kita juga akan terus berupaya untuk merawat gitu ya cinta ini kepada Allah. Nah, udah 30 menit. Tadi mulainya telat ya. Jadi dikit lagi. Nah, jadi kita masuk ya insya Allah ke yang pertama gitu ya, yaitu nama Allah. Teman-teman nih jujur, kalau mau mendalami lebih dalam tuh kitabnya ada ya. Ibnu Qayyim tuh ada gitu ya, kitabnya, kajian-kajian juga banyak gitu ya. Saya juga apa gitu ya, hanya menyerap sedikit saja gitu ya, tapi tipikal saya tuh kalau punya hal yang mind blowing gitu ya, kayak yang wah gitu, gatel gitu pengen diceritain. Nah, jadi hasil kajian gitu ya yang saya ikuti
Ini bismillah, mudah-mudahan saya amanah untuk menyampaikan kembali. Jadi kalau kita berbicara Allah gitu ya, ini kan nama yang langsung dikenalkan gitu ya oleh Allah. Dalam Al-Qur'an gitu ya, nama Allah itu kan paling banyak gitu ya. Istilahnya dari pembukaan Al-Fatihah gitu ya, dari bacaan basmalah gitu ya, bismillah gitu ya, udah dikenali nama Allah sampai ayat terakhir gitu, surat terakhir gitu, surat An-Nas gitu ya. Itu juga banyak gitu ya kata ilahinas gitu ya, ilah Allah gitu ya, itu senantiasa disebutkan gitu ya. Jadi Allah sendiri sudah mengenalkan gitu ya dirinya dengan nama Allah. Dan kalau kita berbicara nama Allah gitu kan ya, di sini ada beberapa hal yang menarik gitu ya. Bahkan sampai Syekh Yasir Qadhi itu mengatakan gitu ya, di manuskrip zaman dulu gitu ya, Babilonia gitu ya, kata Allah itu suatu hal yang umum gitu ya. Jadi kayak Elohim gitu ya, Allah gitu. Jadi itu kayak memang sudah nama sesembahan gitu. Bahkan dulu gitu ya, sebelum Rasulullah hadir juga orang-orang Quraisy juga kan Tuhannya juga kan ada namanya Allah gitu ya, Allah gitu. Jadi mereka kalau ditanya siapa Tuhanmu ya Allah. Tapi kalau bagi orang-orang Quraisy, Allah tuh terlalu holy gitu, terlalu suci gitu. Bahkan dikatakannya Tuhannya Tuhan gitu. Tapi ya nggak selalu mereka sembah gitu. Justru mereka lebih menyembah berhala-berhala. Nah, kalau kita berbicara Allah gitu ya, ini ada beberapa pendapat gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa nama Allah itu tidak ada maknanya gitu ya, tidak ada artinya gitu ya. Ada juga gitu ya yang mengatakan bahwa Allah itu dari Allah gitu ya. Jadi maknanya itu adalah tempat kembali gitu ya bagi seluruh makhluk gitu ya yang ada di dunia ini gitu ya. Untuk apa? Minta tolong, untuk merasakan ketenangan gitu ya. Nah, jadi tempatnya untuk kembali. Nah, ada juga gitu ya Allah itu dari Al-A'la gitu yang meninggikan. Jadi Allah itu ada suatu hal yang tinggi dan dia meninggikan. Jadi memang terbukti bagi orang yang dia menyembah Allah gitu ya, dia beribadah kepada Allah, Allah akan tinggikan juga gitu derajatnya. Ada juga yang berpendapat gitu ya, Allah itu adalah sesuatu yang membuat kita tuh mind blowing gitu, yang membuat kita tuh kayak semakin kita mengenal, semakin kita merasa kayak amazed, suatu hal yang wah gitu, yang tidak akal kita tuh tidak akan pernah cukup gitu untuk menggapainya gitu ya, memahaminya. Nah, tapi di sini kalau di bahasannya Syekh Yasir Qadhi itu pendapat gitu ya yang paling kuat gitu, yang kalau misalnya teman-teman juga baca gitu ya atau nyari gitu ya, Allah itu dari kata aliha ya Allahu. Artinya apa? Satu-satunya yang layak untuk disembah. Jadi satu-satunya yang memang harus kita tunduk kepadanya, kita menjadi budaknya, kita sembah gitu. Itu adalah Allah. Nah, dan kalau kita baca gitu ya di surat apa namanya Al-A'raf ini ya di 180, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, Asmaul Husna, maka hanya milik Allah gitu ya. Oh, ini maaf ini artinya kegeser ya. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Jadi kalau kita berkenalan dengan nama-namanya Allah gitulah gitu ya. Jadi nama yang paling powerful, nama yang paling menghimpun dari semua gitu ya, nama-nama yang baik itu adalah Allah. Nah, jadi istilahnya gitu ya, kalau kita berbicara Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Nah, jadi kita kan kalau di Al-Qur'an juga gitu ya. Wallahu Samiul Alim misalnya. Wallahu Ghafurur Rahim. Jadi selalu disematkannya itu adalah ke Allah gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara nama gitu yang paling tinggi, yang paling powerful, yang paling mencakup dari semua nama itu adalah Allah. Makanya kita juga mengenalkan gitu ya kepada anak kita gitu ya, siapa Tuhan kita itu adalah Allah. Nah, dengan memiliki nama-nama yang lain, atribut yang lain, sifat-sifat yang lain, yaitu apa yang disebut dengan Asmaul Husna. Dan Masya Allah ya, Asmaul Husna ini gitu ya, Husna itu berasal dari kata ahsan, jadi bukan Hasan. Kalau Hasan tuh baik, Hasan tuh baik. Tapi kalau kita berbicara ahsan, itu
best of the best gitu. Jadi yang terbaik gitu, yang baik-baiknya terbaik, ya, paling perfect gitu. Nah itu udah pakai ahsan, makanya pakai al husna gitu ya. Ini Masya Allah. Nah jadi kita gitu ya diperintahkan, nah makanya dengan menyebutkan nama-namanya ini kita sematkan dalam doa-doa kita ya, Masya Allah. Nah, lalu gitu ya, kalau kita berbicara gitu ya kata-kata Allah gitu ya, ini ada yang menarik gitu ya dari kajian yang saya dengar. Jadi selain kita tahu gitu ya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, itu adalah nama yang paling powerful gitu ya, dan maknanya adalah memang satu-satunya gitu ya, yang layak untuk kita sembah. Jadi nggak ada yang lain. Makanya kan la ilaha gitu ya, tidak ada ilah sesembahan gitu selain adalah Allah. Nah, jadi Allah ini gitu ya, jangan kita pikir hanya sekadar oh ya udah gitu itu nama Tuhan kita. Ini beberapa hari yang lalu, ini mau sharing. Beberapa hari yang lalu tuh Uwa ya, jadi saudaranya bapak satu-satunya meninggal. Jadi ada satu momen gitu ya, di mana bapak saya tuh ke rumah Uwa gitu ya, dan sedang mentalkin beliau gitu. Kondisinya Uwa saya itu udah sakit lama, kena Parkinson, tahu ya, jadi sarafnya kena, jadi tubuhnya tuh udah kayak keras dan bergetar gitu. Jadi susah gitu, udah nggak bisa makan minum gitu. Jadi udah kaku banget gitu ya. Dan di situ tuh bapak saya tuh membisikkan gitu kan ya, Allah, 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 asyhadu alla ilaha illallah. Sampai akhirnya divideokan dan video itu ditonton oleh anak saya. Terus anak saya tuh kayak ini lagi apa gitu, ini lagi talqin gitu. Jadi suatu hal yang membahagiakan gitu, suatu hal yang diinginkan gitu, yaitu adalah kata-kata terakhir pada saat kita meninggal itu adalah kata-kata menyebut nama Allah. Terus anak saya tuh bilang, emang susah ya ngomong Allah gitu, kan Allah gitu, mulut mingkem aja enggak gitu, ya enggak sih? Mudah kan, ya enggak? Sampai dibilang gitu ya bahwa nama Allah itu dari pronounce-nya itu gitu ya, dia tuh sangat-sangat minimal movement gitu. Jadi pergerakan tuh minimal banget kan, kayak cuman ngegerakin lidah ke atas, ya enggak sih? Bahkan mingkem aja enggak gitu. Tapi itu semudah-mudahnya gitu ya, kita menyebut nama Allah gitu. Seperti anak saya tanya, emang susah ya, kan tinggal ngomong Allah gitu. Allah. Ya, gak semudah itu gitu kalau kita bicara sakaratul maut gitu ya. Jadi ya di sini gitu ya, dari momen itu tuh kayak ya Allah gitu ya, kita tuh hari ini gitu ya, mungkin kita zikirnya masih kurang, nyebut nama Allahnya tuh masih kurang gitu ya, ingat sama Allahnya tuh masih kurang gitu ya. Terus kita ngarep nanti di akhir hidup kita, di masa-masa tersulit kita gitu ya, sakaratul maut gitu, kita mudah mengatakan Allah itu kayak ih kamu berlebihan Derin gitu ya. Makanya kayak yuk gitu ya, bareng-bareng mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa tadi selalu dekat gitu ya. Lisan kita tuh tidak pernah berhenti walaupun itu hanya di hati gitu ya, untuk mengingat Allah, Allah, Allah gitu ya. Nah, dan Masya Allah gitu ya, dari semua kalimat Arab gitu ya, ini kan nggak ada ya, kayaknya cuma maksudnya double lam gitu ya, ada 2 lam gitu ya disatukan gitu, itu dibacanya dengan 2 ya, ada dengan tafkhim gitu ya, tebal gitu ya, ada dengan light gitu ya, itu tipis atau tarkik. Nah ini juga tebalnya ini gitu, itu juga menunjukkan gitu ya, kita betapa respeknya gitu ya kita dengan nama Allah ini. Nah jadi itu untuk nama Allah. Jadi Masya Allah lah, mudah-mudahan dengan kita semakin paham gitu ya tentang Allah sebagai satu-satunya zat yang memang tempat kita menyembah, kita tunduk gitu ya. Allah memudahkan kita juga untuk menyambut hari akhir kita dengan menyebut asma-Nya ini. Nah, dan di sini gitu ya, insya Allah jadi pembahasan nanti next minggu depan, yaitu adalah terkait dengan Asmaul Husna-nya ini. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan sesungguhnya milik Allah 99 nama, barang siapa yang mengahsohinya maka pasti masuk surga. Jadi ini menarik.
kita kan taunya Asmaul Husna ada 99 gitu kan ya. Taunya ada 99 gitu kan ya. Nah, dari kajian itu tuh yang menarik itu bahwa bahkan kata dasar ha sama mim gitu ya, dari kata rohima gitu, itu kan bisa jadi ar-Rahman, ar-Rahim, terus ada khairur rahimin, ada zurrahmah gitu ya, ada arhamur rahimin gitu. Itu bisa jadi 5 nama gitu. Tapi kan yang masuk di 99 nama itu yang kita tahu itu kan hanya 2 ya, yaitu tadi ar-Rahman dan ar-Rahim saja. Nah, terus akhirnya di sini gitu ya, kita kadang suka bilangnya ya pokoknya ada 99 gitu ya. Nah, dari kajian itu tuh menarik, ternyata gitu ya, ada berbagai macam pendapat gitu. Tapi yang jelas keliru itu adalah apabila kita hanya mencukupkan bahwa nama Allah itu hanya 99. Jadi milik Allah itu 99 nama, tapi bukan berarti hanya 99 nama ini. Jadi Masya Allah ya, banyak gitu. Cuma memang keterbatasan manusia juga gitu ya, untuk akhirnya mereka mengekstrak yang 99 tuh nama tuh apa aja sih gitu kan ya. Ada yang sampai nemu 150, ada yang berbeda gitu, ada sampai 500 gitu kan ya. Nah ini ya istilahnya hikmahnya gitu ya, Allah tuh kayak nggak disebutin kan 99-nya tuh apa aja gitu. Jadi kayak sok silahkan gitu ya, lakukan effort kalian, kalau kalian cinta kepadaku temukan gitu nama-nama Allah itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi memang kalau kita berbicara nama Allah itu yang diizinkan itu ya memang yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, jadi harus berlandaskan dalil. Jadi kadang-kadang kita itu suka menyebut nama Allah gitu ya, kalau pakai akal kan, Allah itu adalah arsitek langit, atau Allah itu adalah engineer-nya bumi gitu kan ya. Nah, itu kurang tepat gitu ya, karena kalau kita balikin lagi ya cukup dengan mengatakan Allah itu adalah Al-Khaliq. Nah, jadi kalau kita berbicara 99 nama tadi gitu ya, sebenarnya itu lebih banyak gitu ya, lebih dari itu gitu ya, tapi kalau dikatakan 99 nama ini adalah base-nya lah gitu. Jadi yang paling umum gitu ya, yang paling mudah ditemukan gitu, baik itu kata-katanya proper jadi langsung ada namanya gitu, ataupun disarikan dari berbagai ayat. Nah, tapi yang menariknya ini adalah nama-nama Allah ini sifatnya itu eternal. Jadi kan pujian ya, kalau kita berbicara nama Allah, kita kalau memuji orang, kamu baik ya gitu ya, kamu baik ya, baru bilang hari itu gitu ya, besoknya bisa jadi nggak baik kan kayak gitu. Nah, tapi beda gitu ya dengan Allah gitu. Allah itu nggak ada awal, nggak ada akhir gitu ya. Nama itu senantiasa akan melekat dengan Allah. Dan nama itu tuh perfect, gitu. Kayak sempurna, tidak lekang oleh waktu gitu. Dan bahkan istilahnya kalau dinamain itu tuh ya benar kayak gitu. Nggak kayak misalnya kayak gini, kita ketemu sama laki-laki misalnya namanya Yusuf gitu ya. Tapi kan saya Yusuf kan biasanya ganteng ya gitu kan ya. Ini kok nggak Yusuf amat, ada gitu ya. Atau misalnya ada namanya Solih gitu ya. Namanya Solih tapi kelakuannya kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Atau misalnya yang namanya cantik gitu ya. Namanya cantik. Tapi kan kita nggak bilang, oh berarti itu udah dipaten yang cantik tuh cuma dia gitu, yang lain itu enggak gitu. Kan nggak kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara nama Allah itu tuh yang memang Allah itu melekat dengan sifatnya itu. Jadi nggak pernah berubah. Beda kalau nama saya, pagi kalau saya ya namanya Rini, ini nggak tahu nih artinya apa. Setahu saya kakak saya namanya Rina, jadi adanya udah Rini aja gitu kan ya, jadi Rina Rini. Nah, tapi salah satu hal yang membuat kita butuh gitu ya dengan memahami nama-nama Allah ini, saya tuh analogikannya, saya ingat banget gitu, dulu waktu awal nyampe ke Balikpapan, jadi bayangin anak saya tuh yang kecil, Yusra itu dia lahir lagi suhu -2 gitu ya, di Belanda. Dan habis lahir dia tuh otomatis sukanya yang dingin-dingin memang. Jadi nyampe ke Balikpapan, panas kan, itu sampai beruntusan, kepala tuh sampai bernanah gitu saking keringetan. Nah, jadi tuh pertama yang dilakukan, karena namanya di Balikpapan ya, baru gitu ya. Yang pertama kayak nyari dokter kan. Aku pengen nyari dokter, tapi dokter yang bagus. Nah, itu kan kita pasti kayak nyari dokter tuh kayak yang bagus, yang recommended, ya nggak sih? Yang kira-kira ini di mana gitu, siapa gitu kan ya. Nah, terus kalau kita nemu ini nih dokter ini bagus gini-gini,
otomatis kita kayak ya udah kita ke sana. Nah, jadi kita juga butuh gitu ya. Pada saat kita berbicara Allah tadi ya, kita tempat bergantung, kita menyembah dengan kita tahu sifatnya. Misalnya kita lagi sakit, tahu Allah itu adalah asyifa, yang maha menyembuhkan gitu. Jadi kayak kita nggak nyari-nyari yang lagi rame nih, kayak dukun-dukunan nggak hafal gitu kan ya. Ya nyarinya ke Allah gitu. Atau misalnya kita lagi kesulitan secara ekonomi, kayak ingatnya tuh kayak ya rizku itu kan Allah gitu. Kita kembali itu mintanya tuh sama Allah gitu. Nah, jadi salah satu hal yang itu juga penting gitu, kita memahami nama Allah itu, sifat-sifatnya, itu akhirnya akan membuat kita itu ada di rel yang senantiasa untuk meminta kepada Allah, menggantungkan sesuatu kepada Allah. Nah, jadi mudah-mudahan gitu ya, dengan kita mengenal nama Allah dan ke depan kita sedikit-sedikit gitu ya, kenapa sih Ar-Rahman tuh dekatnya sama Ar-Rahim, kenapa sih yang kalau dipaketin tuh Ghafurur Rahim gitu ya. Nanti mudah-mudahan kita akan bahas itu di waktu-waktu yang ke depan gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih umur ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah ya, yang benar itu hanya dari Allah. Dan mudah-mudahan saya diberikan amanah, bisa amanah untuk menyampaikan, dan kesalahan itu dari saya murni. Iya gitu Teh Mbak Novi. Sharingnya yang kayak apa ya, kalau misal buat saya pribadi tuh mungkin selama ini oh iya Asmaul Husna, nama-nama Allah gitu. Cuman belum pernah mengulas dalam ini mungkin ya kayak belum tahu kenapa sih kita tuh harus mengenal nama-nama Allah, misal harus apa sih kira-kira korelasinya dengan kehidupan kayak sejauh ini kan cuma tahu oh iya Allah itu punya nama-nama ini aja gitu, belum pernah mendalami kalau misal oh Allah itu ternyata maknanya adalah tempat berlindung dari semuanya. Nah, saya jadi terbuka untuk ternyata bukan cuma sekedar nama ya Asmaul Husna ini, tapi memang benar-benar sebuah apa ya, suatu hal yang perlu kita pelajari dan perlu kita dalami. Dari setiap katanya itu ternyata ada makna untuk kehidupan kita yang bisa kita terapkan sehari-hari gitu ya. Dan nama pertama aja tuh kayak udah wah ternyata luar biasa sekali ya, Masya Allah sekali. Dan ternyata aku tuh nggak tahu apa-apa selama ini, satu nama aja. Oh ya, dikit ya. Mumpung ingat Mbak Novi, boleh nggak? Mumpung ingat. Iya. Jadi kan tadi di hadisnya itu kan ada kata-kata man ahsoha dakhalal jannah. Jadi ini menarik yang ahso ya, ahso ini maknanya itu kalau sama tuh kayak Mbak Widi nih. Aku juga dulu tuh kayak ada ini kan di TPA dulu tuh ada lomba antar apa TPA. Jadi baca Asmaul Husna. Aku inget banget itu. Jadi itu kita semuanya septeman. Jadi dulu itu inget banget gitu. Jadi ngafalin gitu kan. Nanti yang paling bagus nanti ikutin lomba gitu. Dan tuh kayak bisa hafal tuh ya kalau kita itu inget lagunya gitu. Pokoknya lucu-lucu lah gitu ya, dihafalin gitu. Dan maaf ya saya pasang dulu charger. Ya, jadi kayak ngehafalin gitu ya. Nah, tapi menarik nih kata-kata ahso. Ahso ini, jadi kalau kata Syekh Yasir Padi itu, dia bukan hanya sekedar hafal ya. Jadi bukan cuma ngafalin gitu ya. Kayak saya nih dulu, inget banget waktu ngelahirin Uca, waktu di Belanda itu kan, mulesnya luar biasa ya. Mungkin anak kedua, katanya kan kayak lebih cepat gitu kan ya kontraksinya. Jadi itu nggak bisa nafas yang baik gitu, apalagi lagi pilek waktu itu kan, lagi musim dingin, pilek tuh kayak udah kayak cendol di hidung gitu kan ya, susah banget nafasnya. Kayak untuk mengatur nafas, saya tuh kayak tiba-tiba inget
pengen nyetel Asmaul Husna gitu kan ya. Jadi itu sepanjang kontraksinya Yusra gitu ya, sampai melahirkan di atas kasur di rumah gitu ya, sama bidan, itu ya ditemani sama Asmaul Husna gitu, dan tuh kayak tenang gitu, dan jadi kayak ngikutin nafas, ya Allah, ya Rahman gitu, kayak ngikutin gitu kan, itu ngebantu banget gitu. Nah, jadi kerasa gitu, tapi ternyata jadi ingat, oh ya dihafalin gitu, kayak sampai sekarang tuh kalau nidurin Uca itu gitu, kalau yang paling cepet tuh pakai Asmaul Husna gitu. Makanya menarik gitu diambil jadi tema kita. Nah, ternyata ahso itu maknanya tuh bukan cuman kita tadi kayak hafal gitu ya, tapi juga kita ini paham gitu kan ya, paham maksudnya Al-Latif gitu ya. Satu yang paling ini sih Al-Latif tuh kajiannya tuh kayak jelek banget. Atau ya Ar-Rahman Ar-Rahim tuh juga Masya Allah gitu ya, kayak maksudnya Allah Maha Penyayang, pengasih tuh yang kayak gimana, suka ngasih gitu ya. Sayangnya tuh sayangnya kayak gimana gitu kan ya. Itu kan itu harus kita pahami gitu. Selain itu juga tadi ya seruannya itu dipakai pas kita doa. Jadi kalau misalnya kita berdoa sama Allah gitu ya, kita habis melakukan salah ya Ghafur gitu kan ya, terus misalnya kita minta kesehatan gitu ya, ya Allah ya Syifa gitu kan ya, kita minta sama Allah gitu, plus pakai namanya gitu ya. Nah itu juga diserukan. Dan yang terakhir, kalau kata saya Sirkod ini yang paling kuat, maksudnya yang paling jelek sih, saat kita memahami Asmaul Husna ini, kita harus beramal sesuai dengan namanya. Maksudnya kayak gini, pada saat kita tahu Allah itu As-Sami, Allah itu maha mendengar. Kebayang nggak? Allah itu maha mendengar. Gak ada perkataan, gak ada apapun yang tidak didengar oleh Allah. Maka apa efeknya bagi kita? Kalau kita yakin Allah itu adalah maha mendengar, kita akan berhati-hati dengan ucapan kita. Allahu Al-Basir misalnya, Allah itu maha melihat. Kadang-kadang kita mendapati dalam hidup ini, orang tuh lebih takut CCTV gitu ya. Makanya nih kadang-kadang kalau ada kasus-kasus yang rame, CCTV-nya yang tiba-tiba aneh gitu ya, entah itu hilang, rusak, dan lain-lain gitu kan ya. Orang tuh lebih takut dengan CCTV. Itu efek apa? Dia tuh enggak, sebagai ketakwaan individu, dia tidak paham gitu ya tentang Allah ya Basir gitu, Al-Basir, Allah tuh maha melihat. Mau ada CCTV, mau enggak, mau kita dilihat misalnya untuk ke anak gitu kan ya, mau ada orang tua, mau enggak gitu ya, Allah tuh maha melihat, Allah tuh melihat kita. Itu yang akan membuat penjagaan bagi diri kita supaya apa? Tidak berlaku maksiat. Termasuk pada saat kita beramal dilihat atau enggak dilihat orang lain. Kalau kita enggak pengen misalnya mendapatkan pujian orang, tapi kita tahu Allah itu melihat kita, so kita akan melakukan yang terbaik. Jadi itu kayak maknanya kita paham gitu ya, Asmaul Husna, nama-nama Allah itu bukan hanya sekedar dihafalin gitu kan ya, tapi juga akan berefek pada amalan kita. Allah tuh Ar-Rahman loh, Allah tuh Ar-Rahim loh, Allah penyayang loh, pengasih loh. Yuk kita dapatkan inspirasi dari sifatnya Allah itu untuk kehidupan kita misalnya. Jadi ada efek loh dalam amalan kita, dalam hidup kita. Jadi mudah-mudahan gitu ya, buat saya pribadi ya mohon doanya gitu ya, dengan memahami ini tuh kayak berefek gitu dalam amalan kita sehari-hari. Itu sih Mbak Novi. Tuh kok jadi nambah ya. Masya Allah ya Teh. Nah, kalau on off kamera ini sambil soalnya Paham, aman aja. Ini majelisnya perempuan. Jadi ngerti aja. Oke, itu aja mungkin ya dari Teteh. Ada Mbak Noni, Mbak Tiwi, Masya Allah. Jadi ajang reunian. Assalamualaikum. Terima kasih Rini atas materinya. Sekarang mungkin udah dibuka buat sesi diskusi yang mau nanya, Nambahin sharing-sharing juga boleh. Sharing ada pengalaman yang mind blowing tadi ya kata Rini yang mungkin bisa di-share, yang ada korelasinya dengan Asmaul Husna, atau yang nggak ada juga nggak apa-apa. Mungkinnya untuk pembelajaran kita bersama. Boleh mungkin, ini rindu, sedang rindu, ada lagi diamankan. Karena lagi main di rumah nih, ada 6 anak-anak. Sambil nunggu ya barangkali teman-teman
mau ada yang Masya Allah gila. Insya Allah, alhamdulillah Sepertinya sehat-sehat. ini mungkin ada yang ada Iya, didiskusikan Mbak Widi ya sepertinya Mbak Widi mau curhat boleh loh. menyampaikan Kan kalau kegalauan. perempuan curhat tuh buat didengar doang kan. Ya udah kita dengerin ya. Assalamualaikum. Ya langsung matiin kamera Mbak Widi. Apa kabar Teh? Jadi sama ya ngomongin curhat juga ya. Kadang nih Jadi nyimak ya aja ini. perempuan nih nyari curhat ya tempatnya selain ke manusia. Jangan lupa ada Allah. Allah tuh maha mendengar, memberikan ya fatah ya yang membuka, yang ngasih solusi kehidupan, insya Allah Petunjuk. tunjuk gitu. Sama kayak hari ini Ada yang ingin didiskusikan Mbak Widi? iya Mau nambahin mungkin Mbak Widi mau nambahin. ya mau nambahin atau berbagi pengalaman tentang kasih sayang Allah. Banyak ya kalau ngebahas tentang kasih sayang Allah ya Teteh ya. Hmm. Kalau dibilang pengalaman ya tentu seumur hidup kita tuh kasih sayang Allah semua ya, sampai kita bisa bertahan di tahap ini pun itu udah kasih sayang Allah semuanya. Iya, iya. Ini ya titik balik yang mungkin dulunya kalau misalnya dipikir-pikir gitu ya, balik ke background dari keluarga bahkan pengalaman gitu, kayaknya tuh kayak nggak mungkin bisa sampai struggle ini gitu ya. Mungkin Teteh tahu lah gimana tentang kisah keluarga Widi gitu ya, sampai menjadi anak yang badung sempat gitu ya teman-teman ya, terus Yang sampai nggak tidur itu kan Mbak Widi kita cerita. iya betul, waktu kita dari masjid ternyata kita punya ya sama gitu ya. Struggle itu sampai di titik ini mungkin kalau misalnya nggak karena kasih sayang Allah, mungkin ini keadaan Widi sekarang tuh bukan yang berhijab gitu ya, karena dulunya zaman-zaman jahiliyahnya tuh benar-benar yang kayak merasa tidak paling beruntung gitu, merasa tidak paling berguna gitu ya, terus merasa tidak ibaratnya saking down-nya tuh berasa tidak pantas untuk hidup gitu ya. Tapi alhamdulillahnya gitu dengan kasih sayang Allah tuh udah mau ke kiri dikananin lagi, dipaksa ke kanan lagi, udah mau ke kiri dipaksa ke kanan lagi. Sampai tuh bahkan didatangkan orang-orang yang senantiasa mendampingi gitu ya, membantu di jalannya gitu. Akhirnya sampai di tahap yang saat ini gitu bisa struggle. Jadi kalau dibilang kasih sayang Allah apa aja ya tidak terhitung lagi gitu ya, sampai saat ini pun yang rasanya cuma niat awal ke Balikpapan ya mencari pekerjaan gitu ya, struggle berjuang di sini malah dikasih yang lebih gitu, yang kadang minta A dikasihnya A B C D E F G gitu ya, banyak banget gitu. Jadi terus salah satu berkahnya juga kayak bertemu sama teman-teman yang ada di kajian ini, terus bisa kenal sama Teteh, itu sebuah keberkahan yang insyaallah semoga nantinya makin istiqomah gitu Teh. Gitu aja. Amin. Masya Oh, ini Allah. tadi kalau ngomongin Asmaul Husna, jadi cerita fun fact-nya itu di kampus selama Widi S1 itu kebetulan saya Widi dari kampus swasta kan Teh, jadi Padang gitu. Nah di kampus itu tuh kebetulan emang kampusnya itu mewajibkan gitu ya, sebelum kami mulai kelas itu pasti baca Asmaul Husna ya. Jadi hafal itu karena terpaksa gitu. Bahkan seperti yang dibilang tadi, sepenam-premannya orang di kampus Widi gitu, itu pasti hafal Asmaul Husna. Apapun yang kegiatan mulai itu pasti baca Asmaul Husna gitu. Jadi ya hafal gitu, bahkan di luar kepala. Bahkan kalau misalnya disuruh nyanyi, biasanya kalau kita ayo coba nyanyi di depan kelas, mungkin nyanyi potong bebek angsa, tapi enggak, itu yang Asmaul Husna. Insya Allah. Satu hari ada 4 mata kuliah, berarti 4 kali baca Asmaul Husna sehari. Karena setiap selalu kan kampus swasta kan, jadi benar-benar yang kayak ketat gitu, dan pokoknya ketat lah gitu selalu, padahal itu bukan kampus IAIN, bukan IAIN, bukan kampus Islam gitu kan, tapi ya umum lah gitu kampusnya, tapi emang mewajibkan Asmaul Husna karena kata ayahanda bilangnya, ketua yayasannya membangun kerajaannya gitu ya. Itu tuh dari Asmaul Husna itu katanya gitu. Dari mengamalkan Asmaul Husna gitu. Makanya kita selalu baca Asmaul Husna.
Gitu. Ya nggak apa-apa kan, sudah selangkah ya, udah menghafal. Kan lumayan ya ngafalin itu gitu ya. Kalau sekarang kayaknya lomba-lombanya ngafalin anggota boy band. Ya kan? Bobok jadinya Asmaul Husna ingatnya. Oh iya, Insya Allah. Ya kan bagus gitu kan ya. Ya udah selangkah. Ya, langkah ahsoknya ada satu, udah dihafalin, ini tinggal ditambah dipahami gitu ya. Tapi gini ya, maksudnya kayak ujungnya tuh ya, kita tuh kayak kenal Allah itu, ujungnya tuh kayak membuat kita itu kayak melting gitu nggak sih, kayak ngerasa kita ini ciptaan Allah yang beruntung gitu. Kenal Allah tuh adalah suatu hal yang beruntung, sama lah kayak misalnya kayak gini, ya aku beruntung banget lah kenal sama Mbak Widi ya kan, baru Mbak Widi gitu kan ya. Baru dia bisa ngerasain rasanya Uno Coffee yang ternyata enak misal. Itu baru ketemu, baru kenal satu orang gitu kan ya. Beruntungnya aku ketemu ini, beruntung ya gitu ya, aku senang ya alhamdulillah ketemu ini. Apalagi kalau kita berbicara sama Allah gitu, kayak punya iman Islam. Apalagi kalau misalnya kayak kita baca berita gitu kan ya, mulai kayak tingginya kasus bunuh diri gitu ya di negara yang lain gitu kan ya, terus tuh kayak ya kondisi gitu ya yang kehilangan arah, gampang dan lain-lain. Kadang tuh ya Allah gitu, bersyukur banget gitu ya masih punya Allah. Sesusah-susahnya hidup gitu ya, kita tuh masih kayak punya tempat bergantung. Kita tuh kan mau bergantung karena kita tahu gitu Allah tuh memang satu-satunya memang yang layak tempat kita untuk bergantung gitu. Bukul yang paling kuat itu kan memang akhirnya bersandar kepada Allah. Sementara kita ngerasain gitu, hidup di dunia gitu ya, itu kan penuh banyak sumber kekecewaan ya nggak sih? Karena kita bersandarnya sama materi yang fana, bersandar misalnya sama pasangan gitu kan ya, yang ternyata tidak selalu so sweet seperti awal menikah gitu kan ya. Atau misalnya kita bersandar gitu ya, bahagia kita sama anak, kadang ada anak yang ternyata ya bisa mengecewakan gitu kan ya. Atau misalnya pun kita bersandar kepada keluarga, teman, sahabat gitu, ada yang mengkhianati kita gitu. Ya itu karena memang sandaran-sandaran yang rapuh gitu. Tapi kalau kita misalnya balik lagi gitu ya, mengenal Allah gitu ya, tempat kita menyembah, tempat kita balik, tempat yang memang membuka ya, Maha Pembuka gitu ya, Al-Fatah gitu ya, membukakan buat kita solusi-solusi kehidupan. Tempat misalnya kayak kemarin nih, ya ini dapat musibah gitu ya, sebelum kesini tuh banyak yang hilang ya. Banyak yang hilang gitu kan ya tapi kayak ya udah sih gitu, Allah mah ada ar-razak gitu, kalau udah memang rezeki ya itu akan kembali gitu ya, walaupun dengan format yang lain. Tapi keyakinan itu akan menenangkan ya. Hidup ini kan yang pengen dicari juga kan hidupnya tenang gitu ya. Kalau dibilang mah hidup di dunia itu pasti diuji, pasti banyak musibah, pasti banyak cobaan gitu kan ya, pasti sulit gitu ya, sempit gitu ya. Tapi kita ini gitu ya, minta kan sama Allah bisa melalui itu semua, tapi hati tetap tenang gitu. Karena ada Allah di situ. Gitu, makanya ya itulah kasih sayang Allah lah Mbak Widi, samalah kita bisa ada di titik ini juga betul kalau bukan karena kasih sayang Allah. Karena Allah yang Maha memberi petunjuknya. Dari doa orang tua kita, dari doa nenek kakek kita kan wabalam wasilah. Gitu. Semoga istiqomah. Yang mahal itu istiqomah. Ya. Istiqomah. Memulai itu mudah ya Teh. Ya memulai juga sulit ya. Kalau kita belajar fisika mah kan waduh. Ada statis dan kinetis apa sih? Harus melewati ambang gitu ya, FS-nya dan FK-nya itu juga berat. Tapi ya untuk mempertahankan ya istiqomah itu juga bukan suatu hal yang mudah. Baru pertemuan pertama ya Mbak Novi ya. Bismillah ya. Dan banyak banget yang saya bisa dari ini dari ya, kalau aku habis ngomong kayak gini tuh kayak langsung ngaca gitu loh, kayak ayo Rin, kamu udah ngomong ini loh. Ya itulah, makanya rezekilah bisa ngobrol buat semuanya, buat sendiri jadinya. Buat diri sendiri aja dulu.
ternyata emang selama ini tuh kita sangat-sangat mungkin lebih sering untuk jarang bersyukur ya, lebih tepatnya kayak kita sering lupa kalau kita Allah sudah dapat bersandar yang terbaik, kita lagi butuh sesuatu tapi kita mengambilnya yang lain, padahal emang Allah itu yang pembuka rezeki, yang punya rezeki semuanya Allah tuh, tapi malah kita bersandar pada yang lain, yang misalnya atau yang lain sebagainya. Padahal emang kalau misal Allah udah mentakdirkan itu rezeki untuk kita, walaupun bagaimanapun caranya pasti datang ke kita juga kan. Kalau misalnya bukan kita, ya walaupun sempat ke kita mungkin lewat waktu yang kita dan kalau misalnya Nantilah, mudah-mudahan kita ada ya bahasan Ar-Razzaq ya sampai sana. Mudah-mudahan. Amin. dengan perjalanan juga kayak misal kita punya masalah hidup, kita malah bukan mencurahkan isi hati kita ke Allah, tapi malah ke tempat-tempat yang kurang tepat, misalnya, dan jatuhnya nanti tidak menemukan solusi terbaik gitu. Padahal harusnya kan kita meminta petunjuk itu kepada Allah. Insya Allah sekali kajian hari ini. Mungkin ada yang mau bertanyakan atau ada yang mau diskusi, masih dibuka. Mungkin satu pertanyaan. Soalnya saya juga di sini bentar lagi mau maghrib. Ya, kalau misal nggak ada, mungkin kita akhiri dulu kajian hari ini. Karena udah lewat juga waktunya. Sekarang udah lewat 10 Masya Allah. tapi mulainya juga tapi mungkin ini buat evaluasi buat kajian selanjutnya. Mohon maaf kalau misal masih banyak kekurangan. Ini saya mau coba sedikit rangkum tadi ya, kalau misal jadi intinya dari kajian hari ini adalah untuk lebih memahami kenapa sih kita itu butuh mengenal sama pencipta kita, yaitu Allah. Karena ketika kita semakin mengenal Allah, maka harapannya kita itu akan semakin terikat sama Allah, semakin cinta sama Allah, semakin takut sama Allah, dan yang nanti akan berdampak pada kita tuh semakin semangat untuk beribadah, semakin semangat untuk menjadi manusia, dan semakin semangat untuk menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Karena semakin kita mengenal kita juga, kita akan mengenal makhluk-makhluknya dengan lebih baik lagi kalau kita udah mengenal. Dan dari yang ini kita mengenal nama Allah, nama yang paling powerful di antara nama-nama yang lain, nama yang paling merangkum semuanya, yang paling mudah diucapkan, yang paling ya udah, Allah itu Tuhan kita itu Allah gitu. Jarang sekali kita menyebutkan Tuhan kita Ar-Razzaq, walaupun yang salah satu nama dari Allah, tapi yang paling powerful itu ada Allah. Dan semoga di antara dari nama yang nampaknya mudah diucapkan tadi, semoga nanti kita bisa dimudahkan untuk mengucapkannya di akhir. Iya kali. Mungkin kita akhiri dulu untuk kajian malam ini. Jazakillah khair buat Teh Mimin atas sharingnya yang sangat bermanfaat, insya Allah. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu yang kami dapatkan di semua untuk selalu di jalan kebaikan, dan jazakumullah khair juga buat teteh-teteh yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga ilmu ada banyak hikmah dan ilmu yang bisa diambil untuk kita semua. Semoga semuanya sehat dan kita bisa ketemu lagi di kajian minggu depan, bisa sharing-sharing lagi, bisa kumpul-kumpul lagi. Ini nanti insya Allah resumenya dikirim di grup. Buat teman-teman yang belum join dulu bisa join di linknya. Dan untuk rekamannya ini nanti insya Allah mau di-share di YouTube juga, boleh Kak Teh?
Oke, boleh Iya, boleh. dan tadi juga ini sama live di Instagram juga sekalian tadi itu. Jadi kita kajiannya di sini tapi di share di Instagram juga tadi. Jadi insya Allah semoga lebih banyak yang mendengarkan ilmunya juga. Jadi lebih insya Allah bermanfaat buat banyak orang. Mohon doanya juga, mudah-mudahan apa namanya ya amalan kita gitu ya di 1 jam lebih ini ya mendapatkan ridho dari Allah. Saya juga mohon ampun ya kepada Allah dari setiap kata-kata yang mungkin ya tidak sepenuhnya benar gitu ya, karena saya juga sama-sama masih belajar. Tapi ya insya Allah gitu ya, ini semata-mata karena saya juga ingin belajar, ingin makin termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Ya niatnya itu aja sih. Alam bisawab. Langsung kita tutup saja untuk kajian malam ini dengan membaca istighfar. Dan membaca doa kafaratul Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata, ucapan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Novi. Terima kasih banyak juga Ferry. Oh iya, kita belum ada foto tadi ya. Enggak usah lah, nanti ketemu lagi minggu depan insya Allah ya. Ya, insya Allah. Istirahat juga. Sampai ketemu, selamat istirahat. Ya, aku pamit ya, karena udah mau azan. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.